Presiden Prabowo Subianto melantik anggota Komisi Kepolisian Nasional di Istana Negara Jakarta Pusat pada Selasa 5 November 2024. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80/M tahun 2024 mengenai pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang ditetapkan pada 4 November 2024. Prabowo merujuk Menteri Politik dan Keamanan Budi Gunawan sebagai Kepala Kompolnas. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dipercaya Prabowo menjadi wakilnya. Adapun anggota terdiri dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Arief Wicaksono Sudi Utomo, Ida Utari Purnamasari, Supardi Hamid, Gufron, Muhammad Khairul Anam, dan juga Yusuf. Pengambilan sumpah janji Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional, sebagai anggota Komisi Kepolisian Nasional, dan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudari Iva Rosita dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudari Iva Rosita sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum. Dua, Profesor Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai Ketua merangkap anggota Komisi Kepolisian Nasional. 4. Saudara Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. 5. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Komisi 1 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital pada Selasa 5 November 2024. Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut terkait pemblokiran judi online hingga melibatkan oknum pegawai Komdigi. Lantas anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar, Abraham Srijaja membongkar kesalahan Kominfo era Budi Ari. Ia mengaku mendapat kabar hingga informasi dari Roy Sakti dan Mr. Berg yang merupakan pegiat sosial. Mr. Berg sempat dipanggil Kominfo pada 12 Agustus 2024. Dalam pemanggilan tersebut, Mr. Berg mengatakan bahwa Kominfo justru memblokir situs WordPress, bukan judi online. Saya ingin tahu juga terkait dengan pengawasan di Kemenkominfo maupun Kemenkomdigi. Siapa yang mengawasi terkait adanya pemblokiran ini apabila ada terjadi kesalahan? Saya tadi pagi, saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Bird. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bird di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress, dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kominfo, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu, termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun. Jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki. Sampai hari ini belum diperbaiki. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius karena ini Kominfo. Ya. Jadi kami berharap sekali bahwa ke depan Kominfo bisa memperbaiki diri. Nah, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak cepat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Prabowo menerbitkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 di Istana Merdeka, Jakarta. Peraturan tersebut resmi menghapus piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Dikutip dari tribunnews.com, Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Presiden juga berharap para petani dan nelayan dapat lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga terkait.
Setelahnya, Prabowo lantas menandatangani beli tersebut di hadapan perwakilan petani hingga nelayan serta para menteri yang hadir. Satu di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 6 November 2024. Sebelum berbincang dengan Prabowo, Lawrence Wong disambut upacara kepresidenan. Lantas terekam gestur dan wajah Prabowo tegang saat Lawrence Wong hendak masuk ke Istana Kepresidenan. Sementara Mayor Teddy yang berada di belakang Prabowo langsung memberikan arahan sesaat setelah melihat catatan di buku kecilnya. Tak jadi pensiun, itulah ungkapan yang cocok menggambarkan posisi Basuki Hadi Mulyono. Sebelumnya dirinya berpamitan setelah tidak lagi menjadi Menteri PUPR di Kabinet Merah Putih. Namun siapa sangka jika dirinya mendapat jabatan baru dari Presiden Prabowo, yakni Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Menurut Basuki, di sela-sela pelantikannya di Istana Negara pada Selasa 5 November 2024, sederet proyek besar dititipkan Prabowo kepadanya. Saking seriusnya tugas Basuki, Presiden Prabowo Subianto terlihat berhenti dan mengobrol cukup lama usai bersalaman di momen pelantikan. Padahal kala itu banyak pejabat lain yang ikut dilantik bersamanya. Dibocorkan Basuki, Prabowo menugaskannya menyelesaikan beberapa mega proyek. Mulai dari proyek kantor lembaga legislatif, yudikatif, hingga prasarana dasar dalam 4 tahun. Ia menuturkan IKN juga bakal mengejar proyek-proyek lain yang akan mulai pembangunan di ibu kota baru tersebut. Nantinya ia akan menghadap kepala negara lagi untuk membicarakan rencana-rencana ke depannya.
Asisten Menkominfo Budi Aris Setiadi irit bicara saat dimintai tanggapan soal pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya justru terlibat kasus judi online. Ia pun bungkam saat ditanya ketersediaan jika ikut diperiksa oleh pihak yang berwajib. Dikutip dari Kompas.com, respon itu terlihat saat Budi Ari ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Selasa 5 November. Sejumlah awak media mencecar Budi Ari dengan pertanyaan soal staf Kementerian Komunikasi dan Digital yang diduga melindungi judi online. Namun, Budi Ari enggan menanggapi kasus tersebut. Sebaliknya, ia mengaku fokus ke koperasi dan mengurus rakyat. Ketua Umum Relawan Projo ini melambaikan tangan kepada wartawan. Gestur tersebut seolah ingin menyudahi pertanyaan dari awak media. Meski begitu, wartawan terus melontarkan pertanyaan kepada Budi Ari, termasuk bagaimana jika Budi Ari dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, namun lagi-lagi Budi Ari menegaskan bahwa dirinya akan fokus ke Kementerian Koperasi.